Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana akramasy syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwaban nar. Syahrul ladzi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'atqun minan nar. Assalatu wassalamu 'ala nabi khairil anam wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Karena selain di dalamnya diturunkan Al-Quran, di bulan ini adalah momen yang paling tepat bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari dibagi dalam 3 step yang luar biasa, yakni step pertama awaluhu rahmah. Bagaimana Allah menciptakan guyuran-guyuran pahala, bagaimana Allah melimpahkan banyak sekali reward-reward bagi kita yang mau melakukan kewajiban dan yang mau meninggalkan larangan. Dan orang-orang yang lulus di 10 hari pertama ini akan menjemput step berikutnya, yakni awsatuhu maghfirah. Pertengahannya dipenuhi dengan ampunan. Ampunan-ampunan ini akan menghasilkan sebuah kebijakan dari Allah, yakni atqum minan nar, terlepas dan terbebas dari api neraka. Siapa orang-orang tersebut? Orang-orang yang lulus di 20 hari pertama, terus bertaubat dan terus melaksanakan kewajiban. Dan kali ini kita berbicara tentang tema takwa di bulan Ramadan. Takwa ini tentunya kita berbicara takwa ini percaya kepada Allah, kemudian kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berbicara tentang takwa di bulan Ramadan, ini adalah tema yang biasa diangkat oleh banyak dai dan daiyah. Namun sebenarnya konteksnya sering kita lalai di kehidupan sehari-hari. Takwa di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah takwa yang akumulatif dari bulan-bulan sebelumnya. Bagaimana kita tetap percaya kepada Allah, bagaimana kita tetap menjalankan segala kewajiban, dan bagaimana kita meninggalkan larangan-larangannya. Kita sering lalai pada hal-hal yang simpel seperti ini. Contohnya saja ketakutan kita menghadapi perang dunia ketiga atau harb alamiyah ats-tsalitsah. Bagaimana kita menjadi takut, menjadi tegang, dan menjadi tidak yakin terhadap diri kita serta persetiaan yang kita miliki. Berjaga-jaga itu penting, waspada itu perlu, tapi jangan sampai kita dicekam oleh ketakutan yang tanpa sebab. Allah sudah memberikan kita rizki jauh-jauh hari, bahkan sebelum kita meminta. Banyak hal yang tidak bisa kita tangani sekarang, contohnya pasar sepi, perekonomian lesu, pendapatan juga tidak menentu. Namun Allah memberikan kita sebuah peringatan yang dilewatkan oleh lisan Habib Umar bin Hafid. Allah umroh fisihah wa afiyah. Bagaimana Habib Umar menyampaikan kepada kita semua dalam kalam beliau yang begitu luar biasa. Habib Umar menyatakan bahwa menghadapi perang dunia ketiga ini seakan-akan kita dibuat takut pada hal selain Allah. Ya khawanaka billadina min dunih. Kita dibuat takut pada selain Allah, kita dibuat takut pada kebijakan-kebijakan orang lain yang sepertinya mengakibatkan beberapa kerusakan pada kehidupan kita. Padahal sebetulnya yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya meletakkan harapan kepada Allah taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Cukuplah bagi kita untuk menjalani kebiasaan kita, cukuplah bagi kita untuk beribadah sebagaimana yang sudah Allah tuntun dan Rasulullah juga sampaikan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan terlalu berlebihan. Ikhtiar kita sebagai bentuk takwa kepada Allah sebagaimana manusia. Habib Umar bin Hafid menyatakan bahwa wa'raf anna ar-razzaq wahid ismullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ar-razzaq yang maha memberi rezeki itu hanya satu, dan namanya hanyalah Allah. Bagaimana kita tetap berikhtiar sambil bertawakal? Bagaimana kita tetap bertakwa kepada Allah sambil memainkan logika kita bahwa yang memberikan kita makan, yang memberikan kita kecukupan sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itmain, tenanglah. Tenang bagaimana? Tenang menghadapi keadaan dunia yang seperti ini. Selain tenang, kita juga harus memiliki bekal. Bekal apa itu? Keyakinan bahwa bagaimana Allah luar biasa sekali memberikan rezeki kepada kita. Wallahu razaqaka wa anta janin fi batni ummik. Dan Allah memberikanmu rezeki bahkan ketika kamu menjadi sebuah janin di perut ibumu. Wa razaqaka wa anta nutfah hatta hawwalaha ila 'alaqah. Dan Allah merizkikan kepada kamu, dan kamu hanyalah nutfah, dan Allah menjadikanmu 'alaqah. Bagaimana kamu menjadi sumber kecil kehidupan, air kehidupan kecil yang seakan-akan tidak bermakna dan bisa dibuang di mana saja, dan dirubahnya menjadi apa? Menjadi 'alaqah atau segumpal daging. Dan semasa itu Allah juga yang mencukupi rizkinya lewat ibu kita, dan yang bisa melakukannya sampai rezeki itu masuk ke dalam perut kita, yang memastikan kita mendapatkan bagian kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqaka wa anta 'alaqah wa hawalaha ila mudghah.
Dan bagaimana Allah juga memberikan rezeki kepada kamu ketika kamu hanya segumpal darah, sehingga kamu menjadi segumpal daging atau segumpal sel seperti itu ya. Bagaimana Allah merezekikan itu, bagaimana Allah menjaga konsistensi pembelahan sel, bagaimana Allah menjaga konsistensi pembentukan satu demi satu part dari tubuh kita. Warazaqaka wa anta mudghah wa hawalaha ila 'adham. Dan bagaimana Allah juga menjaga kamu, memberikan rezeki kepada kamu ketika kamu menjadi segumpal daging dan diberikan susunan-susunan tulang. Warazaqaka wa anta 'adham wa kassal laham. Dan bagaimana ketika kamu menjadi daging-daging serta barang-barang yang telanjang lalu kemudian ditutupi dan diliputi dengan daging juga, atau kulit yang kemudian di dalamnya juga Allah rizkikan ribuan miliaran sel-sel syaraf, sel-sel otot dan segala hal yang dibutuhkan. Allah memastikan semua itu terjadi tepat pada waktunya. Warazaqaka anta laham wa 'idham fanafakha fika ruh. Dan bagaimana ketika Anda di dalam sana tidak tahu apa yang terjadi, Allah tiupkan ruh, Allah berikan Anda nyawa, Allah berikan Anda kesempatan untuk turun di perut ibu kita. Warazaqaka tilkal ayyam ja'alak maq'ad 'anil yamin al-kabid, yakni kabda ummik. Dan diberikan juga kepadamu di hari itu bantalmu di sisi kanan. Apa itu? Ketika kamu berbaring di sisi kanan ada hati ibumu. Warazaqaka tilkal ayyam ja'alaka maq'ad yasar at-tahal. Bagaimana juga ketika kamu di hari-hari itu kamu tidak bisa memilih, kamu juga tidak bisa mengetahui apa yang terjadi dalam perut, namun Allah menakdirkan ketika kamu berbaring di kiri, maka dijadikan juga tahal. Dan Allah juga jadikan saat itu limpa ibu untuk kita menjadi bantal ketika kita berbaring di sisi kiri. Wajhaka ila dhahri ummik hatta la tudhika rihat ta'am. Jadi wajah kita dihadapkan ke ibu kita supaya apa? Supaya kita tidak terganggu dengan aroma lambung, aroma pengolahan makanan dari tubuh ibu kita. Sebegitu Allah detail ciptakan satu demi satu rezeki kita, dicukupkanlah makhluk-makhluk yang tidak berdaya itu sebagai bukti bahwa benar-benar jika orang yang bertakwa, jika makhluk yang meletakkan segala kepercayaannya kepada Allah, maka akan dijaga olehnya. Maka takwa di bulan Ramadan ini bukan sekedar mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah dan bagaimana melaksanakan kewajiban, namun juga mengimani bahwa sesungguhnya yang menutupi segala kebutuhan, yang mencukupkan segalanya, yang menjadikan sandaran sesungguh-sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang cukup menjadi saksi atas ikhtiar kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi syahida. Maka lagi-lagi yang perlu kita tegaskan adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan benar-benar karena iman, benar-benar mencari pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya serta segala kesalahan yang telah lalu. Semoga dengan ikhtiar kita ini, semoga dengan usaha kita kali ini di bulan Ramadan, Allah mudahkan, Allah takdirkan, Allah cukupkan segala yang menjadi kebutuhan kita, Allah bahagiakan dan Allah jaga keluarga kita. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, sahabat-sahabat Fatayat. Kafaitu guna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.